Dengarkan dengan seluruh lapisan dirimu, jiwa terpilih. Di balik dinding yang setiap hari engkau lihat, di antara perabot yang sudah hafal posisinya, di lorong-lorong kecil yang mungkin sudah membosankan, ada sesuatu yang sedang berbicara pelan kepadamu. Mungkin engkau menyebutnya kebetulan, mungkin engkau menyebutnya lelah, mungkin engkau hanya menghela napas dan berkata, "Aku cuma capek." Tetapi jauh di bawah semua itu, ada pertanda yang perlahan naik ke permukaan, mengetuk pelan di rumahmu, di hidupmu, di batinmu. Sebelum kita berjalan lebih dalam, aku ingin mengucapkan terima kasih karena engkau masih bertahan di sini, memilih untuk mendengarkan sampai titik ini. Itu berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak lagi mau hidup setengah sadar. Jika engkau merasa suara ini menyentuh sesuatu yang selama ini diam di dalam dirimu, izinkan aku memintamu satu hal kecil yang juga menjadi bentuk niat. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan lembut untuk jiwamu tidak lewat begitu saja. Lalu ketika engkau siap, tuliskan di kolom komentar satu kata yang paling menggambarkan keadaan rumah batinmu saat ini dan jelaskan alasannya. Kata apapun, lelah, penuh, kosong, berubah, pulang, bingung, apa saja. Karena ketika engkau berani memberi nama pada keadaan itu, engkau sudah memulai perjalanan untuk tidak lagi hanya diam. Jiwa terpilih, judul ini memang terdengar seperti kisah mistis. Pertanda muncul di rumahmu. Tetapi kita tidak sedang membahas suara langkah di koridor atau bayangan di sudut ruangan. Kita sedang berbicara tentang hal-hal halus yang terjadi di dalam hidupmu, yang selama ini engkau sebut biasa saja, padahal mungkin itu adalah cara semesta menggesermu ke fase baru. Kadang pertanda itu tidak datang sebagai sesuatu yang indah. Ia datang sebagai rasa tidak betah saat berada di tempat yang dulu terasa aman. Ia datang sebagai kecanggungan di meja makan, sebagai hening yang berat di ruang tengah, sebagai perasaan asing di kamar yang seharusnya paling mengerti diam tubuhmu. Ada hari-hari ketika engkau pulang, membuka pintu, dan rasanya seolah engkau masuk ke dalam ruang yang tidak lagi menyambutmu. Bukan karena temboknya berubah, tapi karena dirimu yang di dalam sana sudah tidak sama. Pertanda itu muncul saat engkau menyadari bahwa tawa yang dulu terdengar hangat, kini terdengar dipaksakan. Bahwa obrolan yang dulu mengalir kini terasa seperti skrip yang harus engkau mainkan, agar semuanya terlihat baik-baik saja. Engkau duduk, menatap lantai, dan entah kenapa mendadak merasa sangat asing, bahkan di tempat yang seharusnya disebut rumah. Seringkali, jiwa terpilih, pertanda pertama datang sebagai ketidaknyamanan kecil yang engkau abaikan. Engkau mulai sering marah tanpa alasan yang jelas. Engkau mudah tersinggung oleh hal-hal sepele. Engkau mendapati dirimu menarik diri, bukan karena benci, tetapi karena suaramu sendiri tidak lagi terdengar di ruangan itu. Engkau bangun pagi dengan tubuh utuh, tetapi hati terasa seperti tidak ikut terjaga. Engkau menjalani rutinitas yang sama, namun diam-diam bertanya di dalam hati, apa aku akan terus seperti ini selamanya? Di titik-titik seperti itu, semesta tidak sedang menghukummu. Ia sedang mengirim isyarat bahwa ada sesuatu di dalam rumah hidupmu yang perlu diatur ulang. Mungkin meja perlu dipindahkan, mungkin jendela perlu dibuka, mungkin ada barang-barang lama yang harus disingkirkan, bukan karena tidak berharga, tetapi karena sudah selesai tugasnya. Dalam bahasa batin, itu berarti ada cerita-cerita lama. Cara lama melihat dirimu, cara lama mencintai, cara lama bertahan, yang sudah tidak sesuai lagi dengan ruang yang hendak engkau masuki. Bayangkan rumahmu sebagai cermin dirimu. Di ruang tamu, ada kebiasaanmu tersenyum dan berkata, "Aku baik," meski kepalamu penuh beban. Di dapur, ada semua kompromi yang engkau buat agar orang lain tidak kecewa, bahkan ketika engkau menelan sendiri rasa pahitnya. Di kamar, ada tangismu yang tertahan di bantal, janji-janji yang engkau buat pada dirimu sendiri tetapi berkali-kali engkau tunda. Di gudang, ada kenangan yang engkau simpan, engkau bilang sudah memaafkan, padahal sebenarnya masih engkau kunci rapat agar tidak perlu dihadapi lagi. Pertanda itu muncul saat satu persatu ruangan ini mulai terasa sesak.
Tiba-tiba engkau tidak tahan lagi pura-pura tertawa di ruang tamu. Tiba-tiba engkau lelah menjadi orang yang selalu mengerti, tetapi hampir tidak pernah dimengerti. Tiba-tiba kamar yang dulu menjadi tempat bersembunyi kini terasa seperti sangkar, bukan pelukan. Dan di gudang ingatan, kotak-kotak lama mulai berbunyi, meminta dibuka, bukan untuk menyakitimu, tetapi agar engkau bisa benar-benar meletakkannya dengan damai. Di momen seperti itu, biasanya ada dua pilihan yang paling sering diambil manusia. Pilihan pertama adalah menutup mata, menambah volume musik, memainkan ponsel lebih lama, menonton apa saja sampai larut, hanya agar tidak perlu berhadapan dengan keheningan yang menampakkan wajah aslinya. Pilihan kedua adalah berhenti sebentar, duduk, dan berkata jujur pada diri sendiri, ada yang berubah, ada yang ingin bicara di dalam diriku. Aku tidak bisa lagi pura-pura tidak mendengar. Judul naskah ini adalah ajakan untuk mengambil pilihan kedua. Jangan hanya diam, jiwa terpilih. Diam yang dimaksud di sini bukan keheningan yang menenangkan, melainkan diam yang mematikan. Diam yang membuatmu bertahan di tempat yang sudah tidak lagi menumbuhkanmu, hanya karena engkau takut kehilangan apa yang sudah engkau kenal. Diam yang membuatmu mengabaikan rasa sesak di dada, padahal itu adalah cara tubuh dan jiwamu bersekongkol untuk berkata, ini bukan rumah yang tepat untuk versi dirimu yang sedang tumbuh. Mungkin pertanda itu muncul lewat hubungan yang mulai retak perlahan. Engkau merasa semakin kecil setiap kali berbicara. Kata-katamu lebih sering dipatahkan daripada didengarkan. Mimpimu dianggap berlebihan. Perasaanmu direndahkan dengan kalimat, kamu terlalu sensitif. Setiap kali engkau pulang, rumah yang seharusnya menjadi tempat engkau pulih, justru menjadi tempat yang menguras sisa energi yang engkau punya. Engkau bertanya-tanya, apa ada yang salah denganku? Padahal seringkali yang salah adalah cara rumah itu menampungmu yang sudah berubah. Mungkin pertanda itu muncul lewat kesepian yang sangat sunyi. Engkau dikelilingi orang-orang, tetapi merasa sendirian. Engkau bercanda, tertawa, tetapi setelah pintu kamar tertutup, ada hening yang berat menempel di dada. Engkau memandang langit-langit, mencoba mengingat kapan terakhir kali engkau merasa benar-benar pulang. Bukan pulang ke bangunan, tetapi pulang ke dirimu sendiri. Di situ semesta pelan-pelan berbisik, rumahmu bukan hanya alamat di kartu identitas. Rumahmu adalah tempat di mana jiwamu diizinkan bernafas tanpa takut. Ada pula pertanda yang datang lewat tubuh. Engkau sering sakit kepala, sulit tidur, dada berdebar tanpa sebab yang jelas. Engkau mengira itu hanya kurang istirahat atau terlalu banyak kafein. Padahal bisa jadi tubuhmu sedang menjerit, karena setiap hari engkau memaksanya tinggal di lingkungan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan jiwamu. Tubuh adalah pintu pertama di rumahmu yang berani protes. Ia tidak bisa berkata dengan kata-kata, jadi ia berbicara lewat sakit dan letih, jiwa terpilih. Tidak semua orang akan memahami mengapa engkau merasa ada pertanda di rumahmu. Banyak yang akan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Jangan baper. Jalani saja. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tetapi seringkali justru membuatmu semakin jauh dari suaramu sendiri. Padahal, sebelum dunia memahami, engkau perlu lebih dulu mengakui apa yang engkau rasakan. Sebelum ada yang percaya, engkau perlu lebih dulu mempercayai getaran halus yang berkata, ada sesuatu yang perlu diubah. Menghadapi pertanda tidak berarti engkau harus langsung merobohkan rumahmu. Tidak semua perubahan harus dramatis. Kadang, langkah pertama hanya sesederhana duduk sendirian di ruang yang paling sunyi, menarik napas perlahan, dan berkata, aku lelah berpura-pura, aku ingin rumah yang lebih jujur bagi jiwaku. Kalimat itu mungkin tidak terdengar di telinga siapapun, tetapi sangat terdengar di dalam dirimu. Dan di setiap perjalanan besar, pengakuan jujur kepada diri sendiri adalah pintu pertama yang harus dibuka. Engkau boleh mulai dari hal-hal kecil. Merapikan sudut kamar yang sudah lama engkau biarkan berantakan. Membuang barang-barang yang tidak lagi membawa makna, hanya membawa beban. Mengurangi waktu dengan orang-orang yang membuatmu merasa kecil.
dan mulai membuka ruang bagi hubungan yang membuatmu merasa dihargai. Mengizinkan dirimu berkata tidak ketika selama ini engkau selalu berkata ya agar tidak ada yang kecewa. Setiap hal kecil itu adalah cara engkau berkata kepada rumahmu, "Aku ingin kita berubah bersama. Aku ingin kita menjadi tempat yang layak untuk jiwa yang sedang bertumbuh." Ada sebuah kebenaran lembut yang sering terlupakan. Rumah yang tepat tidak akan memaksa jiwamu untuk menyusut agar muat di dalamnya. Rumah yang tepat akan meluas, menyesuaikan, memberi ruang ketika engkau bertumbuh, membuka jendela baru ketika engkau butuh cahaya tambahan. Jika engkau merasa setiap hari harus mengecilkan diri, menahan napas, menelan kata-kata, mungkin pertanda itu bukan sekadar rasa tidak nyaman. Mungkin itu adalah panggilan untuk mulai mencari atau membangun ruang yang lebih jujur, di luar maupun di dalam dirimu. Kadang, pertanda juga hadir lewat mimpi yang berulang, bayangan tentang kehidupan lain yang lebih selaras denganmu. Engkau membayangkan ruangan yang berbeda, suasana yang lebih tenang, orang-orang yang lebih tulus. Engkau menepisnya sebagai lamunan, padahal di balik lamunan itu ada kerinduan terdalam atas rumah yang belum pernah benar-benar engkau miliki. Rumah yang tidak hanya melindungi tubuhmu dari hujan, tetapi melindungi batinmu dari kelelahan yang tidak perlu. Jiwa terpilih, engkau tidak salah hanya karena engkau mulai merasa tidak cocok dengan hal-hal yang dulu pernah kau doakan. Terkadang doa itu sudah terkabul, dan tugasnya sudah selesai. Pertanda yang muncul di rumahmu bisa jadi adalah tanda bahwa sebuah musim telah berganti. Sama seperti tanaman yang harus dipindah ke pot yang lebih besar agar tidak mati tercekik akarnya sendiri, jiwamu pun kadang harus dipindahkan dari cara hidup, lingkungan, pola pikir, dan hubungan yang sudah tidak lagi memberinya ruang cukup untuk bernapas. Yang membuat banyak jiwa terluka adalah kebiasaan menganggap pertanda sebagai gangguan, bukan undangan. Ketika rasa tidak nyaman datang, engkau buru-buru menutupnya dengan hiburan, dengan kesibukan, dengan 1000 alasan. Padahal, di balik rasa tidak nyaman itu mungkin ada kalimat lembut dari semesta, engkau sudah terlalu lama menunda percakapan dengan dirimu sendiri. Engkau sudah terlalu lama berpura-pura baik-baik saja di rumah yang sebenarnya retak di beberapa sisi. Semesta tidak ingin menakutimu. Ia ingin membawamu ke tempat yang lebih selaras dengan siapa engkau sebenarnya. Beranilah memeriksa di mana saja rumah dalam hidupmu yang mulai mengirim pertanda. Bisa jadi rumah keluargamu, rumah persahabatanmu, rumah kariermu, rumah keyakinanmu, atau rumah batinmu sendiri. Engkau mungkin menemukan bahwa beberapa di antaranya sudah tidak lagi kokoh, tetapi masih engkau paksakan berdiri. Engkau memperbaikinya dengan plester dan cat, padahal fondasinya yang harus digali ulang. Proses itu tidak harus terjadi dalam semalam. Tetapi yang terpenting, engkau tidak lagi menutup mata dan berkata, "Tidak ada apa-apa," ketika jelas-jelas ada sesuatu yang engkau rasakan. Terkadang, engkau akan merasa bersalah ketika mulai mendengarkan pertanda itu. Engkau akan takut dicap berubah, tidak setia, tidak tahu berterima kasih. Tetapi, dengarkan baik-baik. Menjadi jujur tentang apa yang jiwamu butuhkan bukanlah bentuk pengkhianatan. Itu justru bentuk tertinggi dari tanggung jawab. Engkau tidak bisa terus tinggal di rumah yang membuatmu hancur pelan-pelan, hanya agar orang lain merasa nyaman. Engkau berhak mencari atau membangun ruang yang tidak memaksa, yang tidak menggerus harga dirimu, yang tidak menuntutmu mati rasa agar semuanya terlihat baik di permukaan. Jiwa terpilih. Ketika engkau berani duduk diam dan tidak melarikan diri dari pertanda itu, sesuatu yang halus akan mulai bergeser. Pada awalnya mungkin hanya berupa kesadaran, aku sudah terlalu lama bertahan di sini. Lalu muncul keberanian kecil, aku harus mulai mengubah sesuatu, sekecil apapun. Lalu perlahan, semesta akan mempertemukanmu dengan kesempatan, dengan orang, dengan pintu-pintu yang dulunya tidak engkau lihat. Karena ketika engkau berhenti mematikan suaramu sendiri,
engkau mulai dapat mendengar arah mana yang sebenarnya dipanggil oleh hatimu. Malam ini, atau kapanpun engkau mendengarkan suara ini, cobalah satu hal sederhana. Setelah semua kesibukan mereda, ketika rumah di sekitarmu mulai sunyi, pejamkan matamu sejenak. Rasakan ruang di sekelilingmu, lalu rasakan ruang di dalam dirimu. Tanyakan pelan, tanpa memaksa, bagian mana dari rumah hidupku yang sedang mengirim pertanda sekarang? Di mana aku merasa paling sesak? Di mana aku merasa paling tidak dilihat? Di mana aku merasa paling ingin pergi, tetapi paling takut untuk mengakuinya? Biarkan pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban cepat. Karena terkadang, pertanda itu butuh waktu untuk berani menampakkan diri. Engkau tidak harus punya solusi sekarang. Engkau tidak harus tahu kemana harus pergi, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya mengubah semua ini. Yang penting, engkau mengakui bahwa pertanda itu ada. Engkau mengakui bahwa engkau merasakannya. Engkau mengakui bahwa selama ini engkau terlalu sering menenangkan orang lain, tetapi jarang menenangkan rumah batinmu sendiri. Di titik pengakuan itu, engkau sudah melangkah lebih jauh daripada banyak orang yang memilih tertidur seumur hidup di rumah yang tidak pernah benar-benar mereka pilih. Ingat satu hal, rumah yang sejati tidak hanya tempat engkau kembali, tetapi juga tempat engkau bertumbuh. Jika sebuah rumah, sebuah hubungan, sebuah pola hidup membuatmu selalu merasa harus menjadi versi yang mengecil, mungkin pertanda yang engkau rasakan adalah undangan untuk bertanya, apa ini benar-benar rumahku, atau hanya tempat aku menumpang karena aku takut sendirian? Pertanyaan itu mungkin menyakitkan, tetapi jauh di dalam sana, jiwamu akan lega karena akhirnya ada yang berani menanyakannya. Untuk sekarang, cukup engkau pegang satu kalimat ini dalam hati. Aku tidak akan lagi mengabaikan pertanda yang muncul di rumahku, di hidupku, di batinku. Aku mungkin belum tahu apa yang harus kulakukan, tetapi aku memilih untuk tidak lagi hidup setengah sadar. Aku memilih untuk tidak lagi hanya diam, karena aku adalah jiwa terpilih yang pantas memiliki rumah di mana aku tidak hanya bertahan, tetapi juga benar-benar hidup. Jiwa terpilih, mari kita melanjutkan percakapan yang tadi sudah sempat menyentuh sesuatu di dalam dirimu. Anggap saja apa yang engkau dengarkan sekarang ini adalah langkah engkau berkeliling di dalam rumah batinmu sekali lagi. Tetapi dengan mata yang sedikit lebih terbuka, dengan keberanian yang sedikit lebih besar, dan dengan kelembutan yang lebih engkau izinkan hadir untuk dirimu sendiri. Karena seringkali, pertanda itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja engkau belum memiliki keberanian untuk menatapnya utuh tanpa mengalihkannya menjadi candaan, pekerjaan, atau kesibukan yang tidak pernah habis. Bayangkan engkau berdiri di ambang pintu sebuah ruangan yang paling engkau takuti di dalam rumahmu. Mungkin itu ruangan yang selama ini selalu engkau lewati dengan cepat. Ruangan yang lampunya jarang sekali engkau nyalakan. Ruangan yang dari luar saja sudah membuat dadamu sesak. Di sana tersimpan semua hal yang engkau sebut, nanti saja, belum siap, tidak apa-apa, aku kuat. Padahal diam-diam engkau tahu bahwa di dalam ruangan itulah pertanda paling jelas sedang menunggu engkau berani masuk. Pertanda itu bisa berupa rasa kecewa yang tidak pernah engkau akui, luka yang engkau bungkus dengan kalimat lucu, atau rindu yang engkau matikan hanya agar tidak membuat orang lain merasa terganggu. Engkau berkata kepada dirimu sendiri bahwa engkau baik-baik saja, engkau sudah menerima, engkau sudah ikhlas, tetapi tubuhmu memberi sinyal lain. Air matamu yang mengalir diam-diam di tengah malam berkata lain. Dan pandanganmu yang kosong ketika sendirian mengungkap kebenaran yang tidak berani engkau ucapkan. Di titik inilah jiwa terpilih. Pertanda itu bukan sekadar getaran halus. Ia berubah menjadi panggilan. Ia tidak hanya mengetuk pelan, tetapi mulai menekan dari dalam, seolah berkata, aku tidak akan berhenti mengganggumu sampai engkau duduk dan mendengarkanku. Seringkali, kita lebih memilih ruangan lain yang terang dan ramai. Kita menyalakan televisi, menenggelamkan diri dalam gawai, berbicara tentang apa saja selain diri sendiri. Kita tertawa keras, bukan karena benar-benar bahagia,
melainkan karena tidak ingin mendengar suara dari ruangan gelap itu. Kita mengurus segala hal, menjadi penolong, penyangga, penguat untuk banyak orang, tetapi menutup telinga ketika batin sendiri berkata lirih, "Aku juga butuh dipeluk." Pertanda di rumahmu dalam bentuk seperti ini tidak akan pernah berhenti hanya karena engkau pura-pura tidak mendengar. Ia akan mencari cara lain. Ia akan muncul sebagai kejenuhan yang terus berulang terhadap hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat. Ia akan muncul sebagai rasa berat di pagi hari, ketika engkau bangun tanpa rasa ingin menjalani hari, hanya kewajiban yang membuatmu berganti pakaian dan keluar rumah. Ia akan muncul sebagai kelelahan yang tidak hilang dengan tidur. Dan engkau akan mulai bertanya dalam hati, "Kenapa ya? Padahal hidupku secara kasat mata baik-baik saja, tetapi aku tidak merasa benar-benar hadir di dalamnya." Disitulah engkau sedang berdiri di lorong rumahmu, dikelilingi pintu-pintu yang selama ini engkau kunci. Tidak ada yang salah dengan mengunci pintu saat engkau belum siap. Yang menjadi masalah adalah ketika engkau mengunci dan membuang kuncinya, lalu mengatakan kepada dirimu bahwa ruangan itu tidak pernah ada. Padahal engkau tahu, dari celah-celah pintu itulah suara-suara lembut itu berasal. Candaan kecil yang menyinggungmu ternyata menyentuh luka lama. Sikap acuh seseorang terhadap perasaanmu ternyata menghidupkan kembali rasa ditinggalkan yang dulu engkau alami. Pertanda itu bukan datang dari luar semata, tetapi dari luka yang meminta dirawat, bukan dibungkam. Jiwa terpilih, engkau mungkin bertanya, "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan dengan semua pertanda ini? Bagaimana kalau aku tidak cukup kuat untuk membukanya?" Pertanyaan itu wajar. Banyak jiwa memilih untuk tidur pulas di tengah rumah yang retak, daripada harus berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka harus memperbaiki, memindah, bahkan mungkin meninggalkan beberapa bagian dari rumah itu. Tetapi ingat, tidak ada yang meminta engkau membongkar seluruh bangunan dalam satu malam. Yang diminta adalah satu langkah jujur kecil, satu pengakuan pelan, satu keberanian sederhana untuk berkata, "Ada bagian dari hidupku yang sudah tidak bisa kuabaikan lagi." Mungkin langkah kecil itu adalah mengakui bahwa engkau lelah berperan sebagai orang yang selalu kuat. Engkau ingin diizinkan rapuh dan cerita tanpa takut dipandang lemah. Mungkin langkah kecil itu adalah mengakui bahwa engkau tidak bahagia di lingkungan yang selama ini engkau sebut keluarga, pertemanan, atau pekerjaan. Bukan karena mereka semua jahat, tetapi karena jiwamu sudah berkembang ke arah yang berbeda. Mungkin langkah kecil itu adalah mengakui bahwa engkau masih marah, masih terluka, dan belum benar-benar memaafkan. Bukan agar engkau berlama-lama di kemarahan itu, tetapi agar akhirnya engkau bisa memprosesnya dengan cara yang lebih sehat, lebih perlahan, lebih manusiawi. Pertanda di rumahmu dalam bahasa yang sangat lembut, sebenarnya ingin berkata, tolong jangan lagi mengorbankan dirimu hanya agar semuanya terlihat baik di mata orang lain. Engkau boleh menangis ketika merasa sakit. Engkau boleh merasa tidak kuat. Engkau boleh mengakui bahwa sesuatu tidak lagi cocok, meskipun dulu engkau pernah berjanji. Karena janji yang engkau buat pada dirimu sendiri ketika engkau belum memahami siapa engkau hari ini, boleh ditinjau ulang dengan kasih sayang, bukan dengan benci. Ada saatnya engkau perlu menjadi penjaga gerbang rumahmu sendiri. Tidak semua orang, tidak semua suasana, tidak semua kebiasaan berhak tinggal di dalamnya. Ada yang hanya boleh lewat di beranda, ada yang cukup berhenti di pagar, ada yang bahkan tidak perlu engkau izinkan mendekat. Disinilah engkau belajar bahwa baik hati berbeda dengan mengizinkan orang merusak rumah batinmu. Engkau dapat mencintai, mengasihi, membantu, tetapi tetap memiliki batas yang melindungi bagian paling rapuh dari dirimu. Pertanda di rumahmu seringkali muncul saat batas itu berkali-kali dilanggar, tetapi engkau diam karena takut kehilangan cinta, dukungan, atau pengakuan. Engkau mungkin terbiasa meremehkan dirimu sendiri, berkata, yang penting mereka bahagia, meskipun engkau terluka. Lama-lama, rumahmu mulai protes, dindingnya retak, atapnya bocor, lantainya dingin.
Itu bukan karena engkau tidak layak memiliki rumah yang kuat, melainkan karena terlalu lama engkau biarkan orang keluar masuk sesuka hati tanpa sopan santun. Sekarang, jiwa terpilih. Mungkin inilah momen ketika engkau belajar untuk mengetuk pintu sendiri, memperkenalkan diri kembali kepada rumahmu. Duduklah di tengah-tengahnya, dan tanyakan dengan lembut, apa yang membuatmu begitu sakit? Bagian mana yang paling terasa hampa? Apa yang selama ini aku lakukan terhadap diriku sendiri sampai engkau mengirim pertanda sekuat ini? Engkau mungkin tidak langsung menemukan jawabannya, tetapi proses bertanya dengan tulus adalah awal dari penyembuhan itu sendiri. Dalam setiap rumah, selalu ada sudut yang paling engkau sukai. Mungkin itu di dekat jendela, di mana sedikit cahaya menembus tirai. Mungkin di meja kecil tempat engkau menulis, membaca, atau sekadar menumpahkan pikiran. Di rumah batinmu juga ada ruang seperti itu. Tempat di mana engkau merasa paling jujur, paling apa adanya, tanpa topeng, tanpa peran. Bisa jadi ruang itu muncul ketika engkau sendirian dan berdoa, ketika engkau menulis jurnal, ketika engkau berjalan sendiri tanpa musik, atau ketika engkau menatap langit malam dan menceritakan bebanmu kepada Tuhan dalam diam. Di sana, pertanda tidak terasa menakutkan. Ia terasa seperti pelukan yang mengingatkanmu bahwa engkau masih hidup, bahwa engkau masih memiliki harapan, meski engkau merasa lelah. Cobalah lebih sering kembali ke ruang itu. Bawa semua pertanda yang engkau rasakan ke sana. Bukan untuk mengurai semuanya sekaligus, tetapi untuk mengizinkannya hadir tanpa engkau tolak. Setiap kali engkau menolak apa yang engkau rasakan, rumahmu belajar bahwa suaranya tidak penting, dan dia akan mulai berbicara dengan cara yang lebih keras, lebih menyakitkan. Tetapi setiap kali engkau berkata, "Baik, aku mendengarmu. Aku tidak akan menertawakan perasaanku sendiri." Rumahmu akan sedikit demi sedikit tenang, karena ia tahu bahwa pemiliknya sudah kembali. Di titik ini, engkau mungkin mulai sadar bahwa pertanda yang engkau kira datang dari luar, sebenarnya adalah undangan untuk kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Orang-orang yang menjauh, situasi yang memaksa engkau keluar dari zona nyaman, kehilangan yang mematahkan rencanamu, semua itu mungkin sedang mengembalikanmu ke rumah batin yang lama sekali engkau tinggalkan. Engkau terlalu sibuk mengejar sesuatu di luar, sampai lupa bahwa yang paling membutuhkan kehadiranmu adalah dirimu sendiri. Pertanda di rumahmu adalah cara semesta menyalakan lampu di dalam. Ketika engkau terlalu lama menatap dunia di luar jendela. Jiwa terpilih, mungkin engkau merasa menyesal. Menyesal karena terlalu lama mengabaikan pesan ini. Menyesal karena membiarkan dirimu tersakiti berulang kali. Menyesal karena tidak menjaga rumah batinmu sejak awal. Tetapi ketahuilah, penyesalan juga bisa menjadi pertanda yang lembut, yang mengantarkanmu kepada keputusan baru. Engkau tidak dapat mengulang masa lalu, tetapi engkau bisa mulai melindungi apa yang tersisa hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk merapikan rumahmu, mengganti kunci, membuka jendela, dan berkata, "Mulai sekarang, aku ingin tempat ini menjadi lebih ramah bagi jiwaku sendiri." Engkau boleh kecewa kepada masa lalu, tetapi jangan jadikan itu alasan untuk mengabaikan masa depan. Pertanda ini bukan untuk menjeratmu di dalam rasa bersalah, melainkan untuk mengalihkan pandangmu dari arah yang salah. Jika dulu engkau terlalu sering memaksakan diri di ruangan yang dingin dan gelap demi menemani orang lain, sekarang mungkin saatnya engkau keluar dari ruangan itu dan mencari sudut lain yang lebih hangat. Jika dulu engkau selalu memaafkan orang lain dengan cepat, tetapi tidak pernah memaafkan dirimu sendiri karena merasa kurang, sekarang mungkin saatnya engkau berkata, "Aku juga layak mendapatkan belas kasih." Satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa Tuhan yang menciptakanmu dengan begitu teliti juga peduli pada rumah di mana jiwamu tinggal. Bukan hanya bangunan di dunia luar, tetapi juga bangunan di dalam batinmu. Ketika engkau terus memaksa dirimu tinggal di tempat yang menghapus jati dirimu, tidak menghargai kehadiranmu, mematahkan suaramu, engkau sebenarnya sedang berjalan menjauh dari cara Tuhan memandangmu. Pertanda yang muncul di rumahmu, dalam bentuk kegelisahan, mimpi, kelelahan, bahkan kejadian-kejadian yang memaksamu berhenti, bisa saja adalah cara Tuhan mengetuk pintu, mengingatkan,
Engkau tidak diciptakan untuk hidup sekecil ini. Engkau tidak diciptakan untuk terus menahan napas di rumah yang membuatmu hampir mati rasa. Engkau mungkin tidak bisa langsung memindahkan dirimu ke rumah baru, dalam arti tempat atau situasi hidup. Tetapi engkau bisa mulai membangun rumah batin yang lebih kuat di dalam, sambil pelan-pelan menata yang di luar. Engkau bisa mulai dari cara engkau berbicara kepada dirimu sendiri. Dari kalimat yang engkau ulangi dalam hati, dari cara engkau menyikapi kesalahan kecil, dari cara engkau mengizinkan dirimu istirahat tanpa merasa bersalah. Setiap kali engkau memilih untuk berkata, "Aku bodoh, aku gagal," tembok rumah batinmu retak sedikit lagi. Tetapi setiap kali engkau berkata, "Aku belajar, aku sedang dalam proses," engkau menambahkan satu lapis perlindungan di dinding yang sama. Pertanda di rumahmu seringkali adalah gema dari kalimat-kalimat yang engkau bisikan kepada dirimu sendiri. Jika selama ini suaranya terdengar seperti teguran yang menyakitkan, cobalah ubah dialog di dalam kepalamu. Dengarkan pertanda itu sebagai ajakan, bukan makian. Engkau tidak sedang diusir dari hidupmu. Engkau sedang diajak memperbaikinya. Engkau tidak sedang ditunjukkan betapa gagalnya engkau, tetapi ditunjukkan betapa berharganya engkau, sehingga semesta tidak tega membiarkanmu terus terjebak di pola yang sama. Jiwa terpilih, suatu hari nanti engkau mungkin akan melihat ke belakang dan berkata, "Ternyata malam ketika aku merasa rumahku paling hancur adalah malam ketika sesuatu yang baru mulai dibangun." Di saat engkau merasa paling sendirian, engkau mungkin sebenarnya sedang paling dekat dengan dirimu sendiri. Karena semua suara lain mendadak redup, memaksamu mendengar suara yang paling lama engkau abaikan. Dan di sanalah engkau akan menemukan bahwa engkau tidak benar-benar sendirian. Ada Tuhan yang memperhatikan setiap detik perjalananmu. Ada semesta yang pelan-pelan menggeser keadaan, dan ada jiwamu sendiri yang selama ini menunggu untuk diajak bicara. Maka malam ini atau pagi ini, kapanpun engkau mendengarkan suara ini, izinkan dirimu membuat satu janji yang pelan tetapi sungguh-sungguh. Engkau tidak akan lagi mengkhianati pertanda yang muncul di rumahmu. Engkau boleh takut, engkau boleh bingung, engkau boleh berjalan sangat pelan, tetapi engkau tidak akan lagi pura-pura tidak mendengarnya. Engkau akan belajar membaca rasa tidak nyaman sebagai undangan, bukan hukuman. Engkau akan belajar menghargai kegelisahan sebagai tanda bahwa ada bagian dari hidupmu yang ingin tumbuh. Engkau akan belajar memisahkan rasa bersalah yang dibuat oleh orang lain dari suara hatimu yang sebenarnya hanya ingin engkau pulang. Jika tadi di awal engkau sudah menuliskan satu kata tentang keadaan rumah batinmu, mungkin sekarang engkau sudah menemukan bahwa kata itu bukan akhir, tetapi pintu. Pintu untuk percakapan yang lebih jujur dengan dirimu sendiri. Pintu untuk keberanian kecil yang bisa mengubah arah hidupmu. Pintu untuk mengizinkan Tuhan menyentuh bagian yang paling engkau sembunyikan. Engkau tidak harus membagikan detailnya kepada dunia, tetapi kepada dirimu sendiri engkau tidak boleh bohong lagi. Karena rumah yang paling pertama membutuhkan kejujuran adalah rumah yang engkau tempati di dalam dirimu. Pada akhirnya, jiwa terpilih. Ingatlah bahwa rumahmu mungkin tampak biasa dari luar, tetapi di dalamnya tersimpan cerita yang begitu sakral. Setiap luka, setiap tawa, setiap air mata, setiap doa yang engkau bisikan dalam gelap adalah batu bata yang membangun siapa engkau hari ini. Pertanda yang muncul bukan datang untuk meruntuhkan semuanya, melainkan untuk mengajakmu merapikan, membuang yang tidak perlu, memperbaiki yang rapuh, dan memberi tempat lebih luas bagi versi dirimu yang lebih dewasa, lebih lembut, dan lebih jujur. Engkau tidak lagi hanya penunggu rumah itu. Engkau adalah penjaganya, perancang ulangnya, pemilik penuh, yang akhirnya berani berkata, "Aku ingin tempat ini menjadi layak bagi jiwaku." Dan ketika engkau sampai di titik itu, perlahan, engkau akan merasakan bahwa rumahmu tidak lagi menakutkan. Keheningan tidak lagi menjadi ancaman. Pertanda tidak lagi membuatmu gelisah. Karena setiap getaran kecil di ruangan batinmu akan engkau sambut sebagai dialog, bukan ancaman. Engkau dan rumahmu belajar berbicara satu sama lain. Engkau mendengarkannya, ia melindungimu. Pelan-pelan, engkau akan menyadari bahwa selama ini yang engkau cari di luar
sebenarnya sedang menunggumu pulang ke dalam. Rasa aman yang engkau ciptakan sendiri, dari keputusan-keputusan kecil untuk tidak lagi mengabaikan dirimu. Dan dari sana, setiap langkah yang engkau ambil keluar pintu akan terasa berbeda. Bukan lagi langkah seseorang yang melarikan diri dari rumah, tetapi langkah seorang jiwa terpilih yang tahu kemana harus kembali setiap kali dunia di luar terasa terlalu bising. Engkau pulang ke rumah yang sudah engkau tata ulang bersama Tuhan. Rumah yang engkau jaga. Rumah yang kini tidak hanya menyimpan pertanda, tetapi juga jawaban yang selama ini engkau cari.